Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus TKM Muslimin Muhajirin, para hadirinnya sebagai ketua TKM, seluruh para sesepuh, para hadirin, para saling, dan seluruh sesepuh lainnya. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim. Seluruhnya yang hadir, Bapak, Ibu, seluruh jamaah mushola Muhajirin, bahkan ada mushola Al-Masturiyah dari Masjid An-Nur, Ketua TKM Satuan, seluruhnya tanpa terkecuali semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan yang telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Yang penting iman dan Islam. Punya kekayaan, senang, tapi gak menjamin husnul khotimah. Betul. Punya jabatan, senang, tapi tidak menjamin husnul khotimah. Yang menjamin husnul khotimah adalah ketika kita mati membawa iman, membawa Islam. Oleh karena itu, iman Islam yang sudah Allah tancapkan di dalam hati kita ini harus dirawat. Bagaimana cara merawat iman dan Islam? Harus sering-sering rajin datang ke majelis ilmu. Semakin rajin kita mengkaji ilmunya Allah, semakin subur iman Islam kita. Semakin rajin kita memahami ilmunya Allah, semakin kuat iman Islam kita tertanam dalam hati kita. Semoga kita terus diistiqomahkan dalam kebaikan. Besok nanti bawa iman dan Islam. Bu, yang penting iman apa duit? Iman. Jangan sampai dulu ya. Iman apa duit? Itu iman. Karena seringkali akhir zaman ini nanti digambarkan oleh Rasulullah. Akhir zaman itu iman ini tipis.
setipis kulit ari, tipisnya. Pagi iman, sore kufur. Sore iman, malam kafir. Begitu tipisnya, sehingga mudah sekali iman ini dibeli dengan harta, dibeli dengan duit. Oleh karena itu, minta ditetapkan iman dan Islam itu salah satu doa yang jangan ditinggalkan. Minta husnul khotimah, sebuah doa yang jangan ditinggalkan. Karena semua menjadi sia-sia kalau sampai kita mati karena bawa iman. Bapak menjadi sia-sia, apapun yang dilakukan menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu, dengan duduknya kita di sini, kita lihatin nih, niatin rawat iman, biar tambah subur, tambah kuat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Mukhtarul Ahadits, kita masuk hadis 361. Yang bapak kita silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. 361. Innal halifa manfaatun fisilati manfaatun fil kasbi. Innal halifa, sesungguhnya bersumpah Allah demi Allah, manfaatun itu bisa membuat laris lisil arti kepada dagangan yang dijual. Maka jangan heran banyak pedagang yang dikit-dikit sumpah, bila ini cepat banget mau pohon, padahal enggak. Bila ini pisang makan pohon, padahal. Banyak pedagang yang dikit-dikit bersumpah untuk apa? Meyakinkan pembeli. Memang betul, karena sumpah itu akhirnya pembeli semakin yakin sehingga dia beli. Jadi bersumpah bisa membuat dagangan laris, tapi hati-hati. Lanjutan hadisnya, mamhaqatun bil kasbi. Mamhaqatun, justru sumpah itu akan menghilangkan keberkahan lil kasbi, pada usaha yang sedang dilakukan. Pedagang dikit-dikit sumpah, Allah ini dikit-dikit sumpah. Memang dagangannya laris, tapi keberkahannya itu loh Pak, Allah hilangkan. Kenapa bisa begitu? Satu, mencatut nama Allah, bawa-bawa nama Allah, ternyata dagangannya bohong. Dia bilang makan pohon, ternyata makan karbutan. Ya. Dia bilang bagus, mulus, ternyata ya enggak mulus. Sumpah-sumpah semacam itu memang membuat dagangan laris, tapi hilang keberkahan. Kenapa? Dia sudah mencatut nama Allah untuk membohongi pembeli. Bagaimana kalau sumpahnya itu tidak bohong? Ciri-ciri orang mukmin yang baik Pak, itu nggak gampang mengobrol sumpah. Justru ciri-ciri orang mukmin yang baik itu nggak gampang mengobrol sumpah. Kenapa? Karena dia sudah jujur dari awalnya. Dia nggak perlu sumpah. Kalau ada orang percaya syukur, nggak percaya, ya sudah, nggak masalah. Sehingga dia nggak perlu sumpah. Nah biasanya orang yang dikit-dikit sumpah, biasanya memang orang itu suka bohong. Wih, Bapak Ibu bisa perhatikan. Bapak Ibu punya saudara, punya tetangga, punya teman. Kok dikit-dikit billahi, wallahi, biasanya orang itu suka bohong. Percaya atau tidak, saya cek. Dan mohon maaf, kenapa yang dicontohkan ini kok pedagang? Ya, profesi yang paling susah untuk jujur adalah pedagang. Bapak Ibu boleh gak setuju, tapi ini sudah
sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi kalau ngomong-ngomong profesi yang paling susah untuk jujur, ya memang boleh. Ini banyak pedagang. Itu dia pengecualian. Pedagang. Sehingga Rasulullah itu sebelum diutus menjadi nabi, sebelum diutus menjadi rasul, profesi yang ditekuni itu dagang. Kenapa? Karena dagang itu susah, Pak. Untuk jujur itu susah. Sudah tahu ini barang ada cacatnya, bukannya ditunjukkan cacatnya, malah ditutup-tutupin. Dia harganya enggak turun. Rasulullah enggak. Yang ini harga sekian, lebih murah karena ada cacatnya, ditunjukin cacatnya di sini. Kalau saudara mau silahkan, harganya diturunkan jadi sekian. Jujur susah. Kadang-kadang mau wah kemarin ditaruh 300.000 ada saya lepas, padahal nggak ada ya. Ada orang yang begitu. Susah. Ya Bapak Ibu yang dagang nggak usah tersinggung, ini keterangan memang begitu. Makanya jadilah pedagangnya jujur. Nggak perlu sumpah, jujur aja Pak. Biar rezeki kita tuh barokah. Walaupun Bapak mendapatkan untung yang besar, tapi hasil dari sumpah bohong, sumpah palsu, justru keberkahannya hilang, mudah hilang, Allah hancurkan. Harta kita sudah dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Bapak berani-berani mencatut nama Allah untuk membohongi pembeli. Jangan heran, untungnya banyak, tapi nggak jadi apa-apa. Ujung-ujungnya habis. Entah itu istri sakit, anak sakit, bencana sana sini, musibah, enggak ada berhenti-berhentinya. Kenapa? Kemakan sumpah. Makanya kalau Bapak ketemu orang dikit-dikit sumpah, justru Bapak hati-hati di orang model begitu. Biasanya dia suka bohong. Termasuk yang profesinya malam. Ada yang profesinya malam. Tanah orang diakuin. Ini tanah gua jual sekian. Padahal maklar itu orang tujuannya. Termasuk saya, kiainya dibohongin loh. Saya beberapa kali beli mobil sedan bekas Pak. Itu lewat salah satu di rumah saya. Lu dibohongin kiainya, padahal dia kalau ngaji sama saya malah ada apa saya. Lu tega-tega jadi. Maaf orang nggak tahu kemana ibadah itu orang sekarang. Sampai sekarang nggak tahu. Saat itu tahun 2007 dibohongin senilai 2.500.000. Lebih Pak, pakai bila 2 mobil kan? Aduh. Nah ini hadisnya. Memang dagangannya akhirnya laku karena udah sumpah segala macam, orang yakin Pak. Ternyata bohong. Begitu bohong, hilang semua keberkahannya, bahkan hartanya yang dihancurkan oleh Rawahu Asy-Syaikhaani. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh. Dua syekh di sini adalah Bukhari dan Muslim. Hadis ini soal. Hadis berikutnya. Inna min abarril birri. Inna min abarril birri. Inna sesungguhnya min abarril birri, sebaik-baiknya berbakti atau sebaik-baiknya kebaikan. Sebaik-baiknya kebaikan. Kebaikannya banyak Pak. Nah yang paling baik ini. Sebaik-baiknya kebaikan adalah ayyasila rajulu ahla biddi abihi. Ayyasila rajulu, yaitu saat seseorang menyambung silaturahim ahla biddi abihi kepada keluarga inti
rezeki dari orang tuanya. Itulah sebaik-baiknya kebaikan. Menyambung silaturahmi kepada keluarga inti orang tuanya. Orang tua daripada meninggal, tapi masih ada keluarga kerabat orang tua. Terus anaknya nyambung, ditemuin ada bibi, ada ucangcik, ada kakak sepupu, betul. Itu kan kerabat semua. Kalau bapak mau nyambung tuh, itulah sebaik-baiknya kebaikan. Jangan malah putusin hubungan. Tadinya akur ketika orang tuanya masih ada hidup, begitu orang tua pada mati malah berantem, putus hubungan. Ada begitu? Ada nggak? Ada bapaknya. Justru itu menjadi dosanya dosa. Kenapa disebut dosanya dosa? Ya, begitu kita memutus hubungan silaturahmi dari kerabat besar orang tua kita, satu memutus dosa. Yang kedua, nyakitin hati orang tua kita sendiri. Ketika kita berantem nih Pak, orang tua kita yang sudah wafat di alam kubur itu tahu menyaksikan dan sedihnya luar biasa. Sedih luar biasa. Makanya salah satu kesolehan anak yang sangat didapatkan orang tua adalah ketika ditinggal mati, anak-anaknya pada rukun. Jangan kira-kira warisan akhirnya berantem. Sedih orang tua kita. Jadi dosanya malah tambah banyak. Nah, oleh karena itu kasus yang sering terjadi begitu. Ponakan, paman-paman, saudara sepupu berantem cuma gara-gara urusan sepele. Kemarin saya selesai kasus keponakan lawan paman. Jadi ceritanya Pak, si engkong mbahnya cucu, berarti bapaknya pamannya. Ini sudah berikrar bahwa tanah ini saya wakafkan. Ikrar itu didengar oleh anaknya, didengar pula oleh orang yang ada saksi di situ, ada dua orang. Cuman ikrarnya baru lisan, tidak tertulis. Cucunya tiba-tiba menggugat bahwa itu tanah waris harus diwaris. Kalau wakaf mana buktinya, mana saksinya? Dikasih saksi nggak bisa, nggak mungkin. Memang dasarnya ini cucu mana pengen dapat kejadian. Kata dia, kalau wakaf tidak ada bukti tertulis, maka wakafnya tidak sah. Kalau wakaf itu tidak disepakati oleh ahli waris, maka wakafnya tidak sah. Saya dapat berita seperti itu, saya coba tolong tanyakan, dia punya pemahaman seperti itu dari mana? Dijawab, saya sudah nanya 3 kiai. Nah sekarang begini aja deh, biar sama-sama enak, kiainya undang 3 orang itu, nanti pamannya nih, paman ini nanti sama saya datang. Nanti kita di situ duduk bareng. Saya tungguin seminggu nggak ada kabar. Ya. Nah ini loh Bapak Ibu. Itu kok sampai sengketa seperti itu, engkau nih yang punya tangan nangis. Makanya kalau udah urusan waris Pak Bu, kalau bisa mengalah aja, biar berkah hidup kita. Sebab namanya kata waris, kalau nggak waris nggak cocok. Satu habis, kedua nyedot harta kita sendiri. Ada 2 harta yang disebut harta panas. Satu harta waris. Kalau nggak cocok, ngabisin harta sendiri, bahkan bisa membawa nyawa kita hilang. Itu harta waris. Yang kedua, harta hasil jual tanah. Ya. Kalau jual motor, jual mobil aman lah, nggak terlalu panas. Tapi kalau jual tanah itu duitnya panas. Kalau nggak pinter-pinter, habis nggak jadi apa-apa. Betul. Lihat aja.
gusuran tanah kok nggak bener-bener habis doang, tanah nggak kebeli, rumah juga enggak, cuma beli mobil doang Innova, terus mau tidur di mobil. Hati-hati itu kalau urusan tanah Pak. Maka tanah itu sebutannya ibu pertiwi, jual tanah sama juga jual ibu. Hati-hati jual ibu, kalau nggak beres malah kita. Nah, itu kasus seperti itu melukai hati orang tua kita. Makanya sebaik-baiknya kebaikan itu justru menyambung silaturahim terhadap keluarga kerabat dekat orang tua kita. Ba'da ayyuwaliyah. Ba'da ayyuwaliyah itu artinya setelah terjadinya hubungan baik, tadinya baik, rukun, kemana-mana bareng, apa-apa bareng, begitu orang tua udah pada meninggal, malah pecah, berantakan, tegur sapa juga mau, sejak ketemu buang muka, buang ludah. Ada orang begitu jawabannya Pak? Biasanya nggak ngaji dulu. Kalau nggak ngaji mau sembuh. Ini yang bahaya, itu dosa-dosanya dosa. Tapi kalau bagus menjadi bagus-bagusnya kebagusan. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim Anil Mughirah dari sahabat Mughirah. Hadis selanjutnya. Inna kadhiba alayya laisa kadhibi ala ahadi. Inna kadhiba, sesungguhnya kebohongan, alayya, atas nama aku di sini Rasulullah. Bapak berdusta atas nama Rasulullah, enggak hadis ngomong hadis. Rasulullah nggak ngomong begitu, dikatakan ini kata Rasulullah pada tidak. Itu namanya berdusta, berbohong kepada Rasulullah. Nah, kebohongan semacam itu laisa kakadibi ala ahadi. Itu tidak sama sebagaimana kebohongan ala ahadin yang ditimpakan kepada seseorang selain Rasulullah. Apa bedanya? Faman kadzaba aliyya. Faman, maka siapa saja, kadzaba boleh, kadziba boleh. Maka barang siapa yang berdusta, berbohong aliyya terhadap aku Rasulullah, muta'ammadan, itu orang telah disiapkan. Muta'ammadan dengan sengaja, berbohongnya itu muta'ammidan dengan sengaja. Falyatabawa, maka bersiap-siaplah itu orang ma'adahu, mendapatkan tempatnya minan nari, dari dalam neraka. Kita berbohong atas nama Rasulullah, sama juga kita sudah booking tempat tinggal di neraka. Makanya hati-hati, jangan kata Rasulullah, benar gak kata Rasulullah? Kalau itu ternyata bohong, berarti kita membohongi Rasulullah. Dan itu bukan sekedar dosa kecil, sama juga membohongi tempat duduk, tempat tinggal di neraka. Dan ini biasanya hati-hati para ustaz yang suka ngomong, kata baginda Nabi Muhammad begini, ternyata bohong, nggak ada hadis begitu. Walaupun itu kebaikan, tetap kalau bukan hadis jangan katakan hadis. Kalau bapak ragu ini hadis atau bukan, kalau bapak ragu jangan sebut hadis. Bilang aja ada sebuah keterangan seperti ini. Jadi jangan disandarkan kepada Rasulullah. Kalau menyandarkan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu, namanya bapak memfitnah Rasulullah, berbohong kepada Rasulullah, dan itu dosa besar. Makanya di dalam periwayatan hadis itu ketat sekali Pak. Enggak semua orang boleh meriwayatkan hadis. Periwayat hadis satu, dia harus adil, enggak pernah berbuat dolim.
Mati. Kalau masih suka berbuat dolim, nggak berhak, periwayatannya pasti ditolak. Yang kedua, dobit. Dobit itu bisa dipercaya, nggak pernah dusta. Terus dobit itu artinya bisa menjaga kehormatannya. Periwayat hadis kok kemana-mana pakai celana kolong itu nggak ada. Harus dobit. Yang ketiga, sikoh. Sikoh itu terpercaya, masyhur, terkenal, dia orang yang terpercaya. Sikoh. Kalau tiga sifat ini nggak ada, riwayat hadisnya pasti tertolak. Sampai segitunya, Pak, kalau kita belajar ilmu hadis. Artinya kita sendiri kalau lagi mungkin dikasih kesempatan untuk pidato atau ceramah, jangan sembarangan. Oh, Rasulullah dalam hadis begini, dicek dulu benar nggak Rasulullah pernah bersabda begitu. Kalau nggak, jangan, resiko. Sama juga memfitnah Rasulullah. Walaupun itu kebaikan, seakan-akan itu kebaikan, tetap nggak boleh. Nah, inilah bedanya dusta sama orang lain dengan dusta sama orang beda. Kalau bapak bohongin istri, dosanya satu. Pernah bohong nggak sama istri, Pak? Pernah enggak? Ya mudah-mudahan ya. Dosanya satu. Tapi kalau bohong sama Rasulullah sekali aja, bapak berarti udah bohongin tempat tinggal di neraka. Udah pesen bapak. Dan itu nggak bisa dibatalkan. Kalau bohong sama orang lain, biasanya satu. Dosa kalau bohong sama Rasulullah, udah dipasti di dalam. Nah, ini perlu hati-hati, jangan sembarangan. Dalam hadis, mana hadisnya sih? Makanya kita penting tuh ngaji hadis, kitabnya jelas, periwayatannya jelas, seperti ini. Ini bapak sampaikan nanti ditularkan ke orang lain, monggo. Kenapa? Jelas. Kitabnya jelas, artinya jelas, periwayatannya jelas. Nah, nanti terpercaya, enggak bohong. Ini pentingnya. Nah, walaupun dosa kepada dusta kepada orang lain itu dosanya satu, ya jangan sering-sering dusta juga. Dari sedikit kalau terus dilakukan lama-lama menjadi bukit, jadi gunung, menjadi besar-besar. Ini dibiasakan, jangan suka bohong. Kalau bohong tertentu saja. Bohongin istri itu bisa dapat pahala, Pak. Tahu Bapak? Bohongin istri itu bisa menjadi pahala dalam kasus-kasus tertentu. Contohnya, pagi-pagi biasanya ngopi dibikinin kopi sama istri. Begitu diminum, bukannya pahit, bukannya manis, tapi masih luar biasa. Terus bapak ditanya, gimana Pak, kopi bikinan mama? Bapak jawabnya apa? Kalau bapak jawab jujur, pagi-pagi udah berantem pasti. Kopi apa? Mama lo gimana? Bapak gak usah jujur, kalau di kopi bikinan mama, kopi terenak sedunia. Ini saya apa-apa yang dikit-dikit biar gak cepat habis. Padahal asin. Istri saya itu suka begitu, Pak. Saya itu kebiasaan saya ya kopi. Yang kebiasaan istri saya kalau habis beli kopi terus saya minum nanya, udah pas belum ya? Begitu. Pas satu hari ditanya udah pas belum ya? Mantap. Kopi terenaknya. Beneran coba saya kalau bapak saya. Begitu nyoba jujur, Pak. Kenapa? Rasanya luar biasa. Hilang mata beneran. Ini bohong begitu itu pahala. Kalau jujur malah berantem. Itu boleh. Atau bohong dalam rangka menyelamatkan nyawa orang, itu pahala, Pak. Ada istri diuber-uber suaminya dibawa balok masuk ke rumah bapak. Kata suami, lihat istri gua Pak. Bapak jawabnya apa? Ya? Anda mau balik pintu, habis ke istri mati pada bukti suaminya. Kalau pernah begitu bohong itu boleh, nyelamatinnya
Paham ya? Ada yang dikecualikan. Baik, hadis berikutnya saya. Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa langsung disoal. Boleh sampai saya paham. Hadis berikutnya, inna minal bayani la sihron wa inna minasyi'i la hikmah. Inna sesungguhnya minal bayani sesuatu yang begitu jelas dalam ucapan, maksudnya la sihron itu membius, membuat lupa, sebagaimana sihir yang membuat orang itu menjadi lupa sekali. Jadi bayang-bayang itu orang yang punya kemampuan lisan yang fasih, retorika yang bagus, bawaannya enak. Tiap kali orang itu ngomong, kita tuh kayak terbius, langsung blow dibuatnya. Ada kan orang begitu? Jadi disebut lasihro. Kayak dulu guru kita dari sejuta umat siapa? Jadi dia manajer kalau udah ngomong orang langsung terhipnotis, silent semua. Nah, ini disebut inna minal bayani lasihro. Sebagaimana Rasulullah membawakan Al-Quran. Al-Quran ketika dibacakan, Pak, itu semua orang seperti tersihir, terhipnotis, semua dia. Walaupun akhirnya ada yang beriman, ada yang tetap ingkar karena gengsi, Pak. Termasuk keimanan Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang paling keras, orang yang paling kuat saat itu, Pak. Gak ada yang dari orang. Salah satu keimanan dia ketika dia terhipnotis dengan bacaan surat Toha yang dibacakan oleh hatinya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Langsung jatuh tuh saya tidak memahami. Langsung dari Al-Quran ini. Abu Lahab dengan bacaan Quran terhipnotis, Pak. Cuma Abu Lahab, Abu Jahal gengsinya terlalu besar, dia tetap menolak Al-Quran. Padahal kalau mau jujur dia tidak terpesona dengan Al-Quran. Nah ini namanya bayar. Nah makanya kita diajarkan sebuah doa biar lisan kita itu enak dibuat ngomong, fasih. Orang yang mendengarkan itu enggak cuma masuk kuping tapi juga masuk ke dalam hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa. Nabi Musa itu cadel gara-gara waktu bayi makan bara api, cadel. Tapi walaupun cadel, dengan doa ini tetap itu bisa membius orang. Nah gitu Pak. Jadi doa itu silakan dibaca. Dan Allah memberikan kefasihan. Terus ini penting Pak. Suami kok omongannya nggak berbobot, dibantah mulu sama istrinya. Tapi kalau suami omongannya berbobot, istri ngomongin langsung senyap. Yang terjadi kan suami ngomong sekecap, istri balasnya berkecap. Kenapa? Kalah pamor suaminya, kalah aura dengan istri. Habis suaminya malah domel-domelin, namanya yang ke tembok, lemes, dimis suara istri. Nah ini. Selanjutnya wa inna minasyi'i. Wa inna dan sesungguhnya minasyi'i termasuk bagian syair. Syair itu
Hikmahnya apa? Banyak. Gara-gara sebuah sastra yang bagus, syair yang bagus, sangat bisa menghipnotis orang dan bisa cepat untuk dihafalkan. Makanya banyak ulama-ulama dulu itu kalau mau buat sebuah ilmu dibikin syair. Ada namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik, itu terdiri dari 1002 bait, 1002 syair, ada 1000. Dan itu dihafalkan di pesantren itu. Alhamdulillah saya pernah menghafalkan itu dan pernah selesai penjelasan. Anak saya kemarin lomba hafalan Alfiyah juara 3. Dan itu menjadi mudah karena bentuknya syair. Qala Muhammadun huwa maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki Musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa. Ayo dong bersama. Ya, kalau Bapak ngomong sih ya. Baru begini Pak. Dulu pakai Bung Adam Idrisun Nuhun Huduma Soni wa Ibrahim Kullu Mutaba. Kita hafal nama-nama Nabi di Rasul. Dan termasuk dalam bentuk lagu-lagu itu mengandung hikmah dapat dihafal. Menghafalkan sifat-sifat Allah, bentuknya lagu syair. Mawjud dan mukhalafatul hawadisi yamu binafsi wa daniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basadalam qadiran muridan syair bagian dari cara memudahkan hafalan. Hikmah. 1000 syair kita hafal dulu. Makanya dari semua hafalan yang pernah saya lakukan, hafalin Alfiyah, hafalin Juma, hafalin Shorof, hafalin Balaghah, terus terakhir hafalin Quran. Dari semua hafalan yang pernah saya lakukan, yang paling mudah saya rasakan itu hafal Al-Quran. Paling mudah. Ngafalin Alfiyah agak susah. Kenapa? Ya maklum bikinan orang. Tapi kalau Al-Quran bikinan Allah Subhanahu, lebih mudah dihafalkan. Itu tadi. Yang penting kita serius. Jadi mudah, bahasanya lebih mudah, susunannya juga lebih mudah, sehingga tempelnya lebih gampang. Sama kan ketika Bapak menghafal Quran kan gampang ya Pak ya? Gampang apa susah? Artinya gini loh Pak, kita di orang Muslim, walaupun nggak bisa menghafalkan 30 juz, jangan pulang nggak hafal sama sekali. Minimal ada beberapa surah yang kita hafal. Nah, surah-surah pendek, termasuk Al-Mulk yang sering kita baca setiap mau mulai biarkan. Buat apa? Buat bekal nanti Pak. Karena badan yang ada hafalan Al-Quran tidak akan tersentuh oleh api neraka. Hadis sahih. Kok Bapak punya hafalan Al-Quran di bawah sampai mati, tersimpan di dalam badan, Bapak badannya utuh, nggak dimakan rayap, nggak dimakan cacing tanah, dan nggak kesentuh api. Semakin banyak hafalan yang kita bawa mati, semakin banyak anggota tubuh kita yang terselamatkan.
melatih hafalan kita. Apapun profesi Bapak, coba latih menghafal. Menghafal itu Pak, menghafal Quran beda dengan menghafal yang lainnya. Bapak menghafal pekerjaan, stres ujung-ujungnya. Bapak menghafal utang, tambah stres. Bapak ngitung harta, stres. Tapi kalau Bapak menghafal Quran, dijamin gak akan. Gak ada ceritanya orang ini gila, kenapa keberatan hafal Quran? Gak ada cerita begitu Pak. Yang adanya orang ini gila, kenapa mikirin harta warisan? Ada yang gila. Tapi kalau hafal Quran gak ada ceritanya gila. Nah, ini jaminan, dijamin sehat. Karena menghafal. Terakhir, tambah satu Pak. Ini penting banget. Inna min ibadillah. Hadis berikutnya, inna sesungguhnya min ibadillah, sebagian dari hamba-hambanya Allah. Sebagian dari hamba-hambanya Allah. Terdapat seseorang, lau aksara, seandainya dia bersumpah Allah terhadap Allah, la abarrahu, niscaya Allah akan benar-benar mengabulkan. Potongan hadis ini maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap orang pasti ada salah satu yang menjadi kekasih Allah. Dan ketika kekasih Allah itu sampai mengeluarkan sumpah, gak bisa dibendung lagi, pasti diijabah. Dan salah satu orang yang pasti diijabah sumpahnya oleh Allah, satu adalah sumpah orang tua terhadap anaknya. Makanya Bapak Ibu jangan gampang-gampang nyumpahin anak. Kalau tuh harus sumpahin yang baik-baik. Dasar anak pinter kamu ya, sambil nyubit gak apa-apa. Yang paling bahaya itu bukan cubitan kita terhadap anak, tapi omongan orang tua itu paling bahaya. Bapak cubit sampai merah, sampai bengkak, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu ucapkan itu sumpah yang baik. Dasar anak pinter kamu ya, dasar anak pinter, sampai ditendang itu aman Pak, aman. Tapi kalau Bapak nggak mau nyubit, nggak mau rendah, tapi ngomong doang, dasar anak setan. Nggak nyubit, cuma ngomong doang, dasar anak setan. Itu nanti gede-gede jadi bocah, bener-bener jadi kemana? Kenapa? Termakan sumpah orang tuanya. Makanya kalau mau nyubit dah, yang penting ngomongnya yang baik. Karena orang tua ucapan yang menjadi doa, sumpahnya tidak terbendung. Kalau orang tua ada disakitin hatinya oleh anak, terus orang tua bersumpah, demi Allah, aku nggak ridho kepadamu, wahai, sebut namanya. Gak ada bisa membendung Pak. Malaikat gak bisa bendung itu. Rasulullah gak bisa bendung itu. Sumpah itu akan terjadi. Makanya hati-hati Pak, berusaha sama orang. Kalau tahu tidak terlalu sumpah, gak ada bisa mengatakan. Yang kedua, sumpah guru terhadap murid gak akan bendung Pak. Makanya dulu saya waktu mondok itu pesen banget sama orang tua saya. Kamu mondok, abah pondokin. Abah nggak pengen kamu pinter. Abah kepengen kamu taat sama guru. Udah itu doang. Jadi abah saya pesan lucu. Abah nggak pengen kamu pinter. Yang abah pengen kamu taat aja sama guru. Saya pikirin maksudnya apa? Gitu. Orang tua pengennya kan anaknya biar pinter kan gitu Kak. Enggak, sama saya enggak. Kamu harus lakukan pondokin. Apa nggak pengen kamu pintar? Yang benar kamu tahan aku. Di situ saya ketikkan. Saya tahan. Karena Allah suka gua kiai manggil santri kan mau.
Nggak ada yang nyaut. Akhirnya saya nyaut. Pas saya perhatiin, satu masih pada banyak gini, ke depan nggak ada yang nyaut. Karena udah setengah juga, saya nyaut. Lalu kata, itu genteng bocor. Setengah dua, hujan gede banget, bocor sama kayak saya. Sama teman nggak ada yang mau. Saya naik sendiri Pak ke genteng. Tengah malam hujan deras sendirian. Alhamdulillah. Barokahnya sekarang saya rasakan betul barokah berbakti kepada guru. Nah, makanya kalau kita sudah ngaji sama seseorang, jangan sampai nyakitin perasaannya. Begitu terucap sumpahnya, enggak terbendung sumpah guru itu. Terbukti Pak, salah satu teman saya ngomongnya gak enak, cuma gara-gara beda partai. Guru saya partainya P3, sama dengan Bang Jemen juga. Muridnya ini teman saya juga, dia pendukung PKB. Dia ngomong juga, apaan P3 mah? Begitu. Sekarang bicaranya stres. Nikah enggak, kerja enggak, udah utang. Itu guru-guru belum ngomong loh Pak. Kalau udah ngomong, nggak terbelum lagi. Itu yang ketiga. Yang ketiga siapa? Orang yang Allah sembunyikan di dalam kefakiran, di dalam kelemahan. Hati-hati Pak. Kalau kita punya saudara, punya tetangga, punya teman kelihatannya fakir, kelihatannya lemah, tapi dia diem, nggak ngomong, cuma mesem. Hati-hati Pak. Orang model begini biasanya doanya mustajab, sumpahnya ampun. Allah sembunyikan di situ, disembunyikan di dalam kefakiran dan kelemahan. Hati-hati kalau ada orang udah fakir, lemah. Jadi kalau ada orang kaya, udah kaya ngomong, sumpahnya nggak ada artinya, nggak ampuh. Tapi kalau ada orang fakir, lemah, kelihatannya kok bapak zalimi, diangkat tangannya, wallahi demi Allah ya Allah saya sakit dizalimi dia. Kontan langsung dibalas itu Pak. Maka hati-hati. Jadi kalau mau sombong, jangan sombong sama orang yang model begitu, bahaya. Mau sombong sama orang yang kaya, yang pejabat itu, sumpahnya nggak ampuh. Ya gitu. Nah ini yang perlu dipahami agar kita hati-hati. Setiap kelompok, setiap kampung biasanya selalu ada kekasih Allah. Nah kekasih Allah itu tersimpan di dalam kefakiran dan kelemahan. Itu yang harus dihati-hati. Biar kita selamat enggak termakan sumpah. Demikian semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi pribadi yang tetap ada kebaikannya. Amin ya rabbal. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.